warung makan sayur asem kita bebaskan makan 2 hari gratis ya untuk umum, siapa aja boleh makan di sini gratis. Kita siapin makanan banyak, insya Allah bisa untuk ratusan orang ya. Sok ngambil bebas, free. Warung keliling hari ini ya, tasyakuran kita atas bebasnya Imam Besar Habib Rizik Syihab. Semoga gembiranya kita menjadi syafaat di akhirat kelak. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Halo Bung Rocky, apa kabar? Ini Habib Rizik Syihab kemarin akhirnya mulai menjalani ini namanya hukuman pembebasan bersyarat. Belum bebas. Biasanya orang yang menjalani pembebasan bersyarat ini sudah menjalani 2/3 dari hukuman. Ya. Karena kan dia ada 2 hukuman, yang satu 8 bulan untuk petamburan, yang satu lagi 2 tahun untuk swab di rumah sakit Umi. Dan kalau kita hitung-hitung memang sekarang mungkin dikurangin remisi, kan dia sudah 2 remisi Idul Fitri, 2 remisi kemerdekaan. Jadi sudah sekitar 2/3 karena dia ditahan kan mulai tanggal 13 Desember 2020, Bung Rocky. Dan ternyata memang tetap saja menyedot perhatian banyak orang ya, Habib Rizik lepas dia belum bebas sepenuhnya. Ya, saya kira itu yang kita sebut kasus yang agak absurd. Ya. Dan tiba-tiba ada soal pembebasan bersyarat. Dan itu secara teknis hukum memang pembebasan bersyarat. Tapi rasa keadilan publik itu udah nggak peduli mau bersyarat, nggak bersyarat kayak, tapi tetap dianggap itu tidak adil tuh. Karena dalam perbandingan dengan tokoh-tokoh lain yang dengan gampang memanipulasi kesehatannya, kok nggak kena apa-apa gitu ya. Jadi bagian itu sebetulnya yang dilihat publik, bukan soal ya udah dibebasin bersyarat ya, itu orang udah lupa lah apa yang disebut dengan peristiwa hukumnya, tetapi yang orang ingat adalah peristiwa ketidakadilannya tuh. Karena sampai sekarang banyak betul orang dengan kondisi yang sama dengan apa yang dilakukan Habib Rizik, hanya berbohong kecil itu kena 2 tahun dan masih belum bebas sempurna tuh. Sementara aparat kekuasaan, petinggi-petinggi itu melenggang kangkung udah berbohong berkali-kali tuh. Jadi kalau intinya berbohong kan tidak menimbulkan kehebohan waktu itu kan. Jadi heboh ketika ditangkap justru tuh. Jadi orang masih ingat bahwa nggak ada kehebohan. Habib Rizik hanya mengatakan secara jujur bahwa dia sehat gitu kan. Bahwa kemudian secara teknis dinyatakan tidak sehat itu bukan urusan Habib Rizik karena dia merasa dia sehat kok. Tapi udah kita selesaikan itu, dan sekarang Habib Rizik akhirnya diasuh kembali oleh suasana politik. Dan memang itu sangat timely, tepat waktu Habib Rizik keluar karena soal Islamofobi itu. Jadi tetap kita membayangkan ini ada semacam diam-diam ada ya sedikit upaya tukar tambah lah kira-kira begitu tuh. Dan pada saat sekarang juga lagi heboh polisi yang juga diindikasikan bagian dari tim yang menangani kilometer 50 tuh. Jadi tetap orang lihat bahwa apa sebetulnya di belakang pembebasan Habib Rizik selain soal memang dia berhak untuk dapat pembebasan bersyarat itu. Jadi spekulasi ini kemudian muncul karena itu beberapa kalangan menganggap Habib Rizik akan memimpin lagi demo-demo besar tuh. Dan itu juga bisa kita anggap sebagai provokasi jebakan karena dalam kondisi pembebasan bersyarat itu nggak boleh ada kejadian yang memungkinkan dia kena delik 2 kali, dan itu artinya akan ada pemberatan itu. Jadi tetap Habib Rizik ini jadi ukuran. Pertama dia ukuran tentang keadilan. Yang kedua dia ukuran tentang stabilitas politik. Jadi itu yang akan jadi pembicaraan publik mulai hari ini tuh. Ya, karena bagaimanapun juga tetap saja Habib Rizik ini salah satu figur yang saya kira signifikan ya dalam peta politik Indonesia, dan kita tahu dia mewakili satu kelompok yang disebut sebagai Islam garis kanan gitu ya. Karena cara dia ini kan di kanan luar lah gitu kalau kita menggunakan pembagian di politik di Indonesia kan gitu. Dan ketika sekarang ini sebenarnya meskipun pemilu pilpres masih 2 tahun lagi kan
sudah mulai bermunculan juga kampanye-kampanye, dan kita tahu bahwa bagaimanapun banyak ada gerbong besar di belakang Habib Rizik. Kalau saya baca survei, meskipun kita sering mengkritisi soal survei, yang agak mengejutkan nama Habib Rizik Sihab itu masih muncul di sebuah lembaga survei, bahkan mengalahkan mereka yang selama ini terus-menerus bekerja berkampanye gitu. Sementara Habib Rizik Sihab kan sudah nggak bisa berkampanye. Ya, jadi HRS akhirnya orang akan ingat inisial itu. Ya. Bagaimanapun dia hidup di dalam suasana politik yang transisional sekarang. Ketika orang kehilangan kepercayaan pada partai-partai politik, juga tokoh-tokoh, pembebasan Habib Rizik justru menimbulkan harapan itu. Apapun analisis orang, Habib Rizik itu melambangkan kejujuran, melambangkan keinginan untuk menghasilkan kembali keadilan gitu kan. Lepas dari orang sebut itu ada soal kriminal, soal apa namanya yang bau-bau seks segala macam. Oh ya, itu fakta manusia begitu. Tetapi tetap lebih jauh orang menganggap bahwa pada Habib Rizik ada harapan untuk memperbaiki Indonesia itu dari kalangan Muslim garis kanan yang sangat luar ini. Dan itu sebetulnya yang membuat kekuasaan ragu-ragu kalau bebasin Habib Rizik pasti akan memimpin kembali pergerakan, pasti akan memimpin kembali itu dengan konsekuensi yang berhadapan langsung dengan kekuasaan yang makin lama makin otoriter. Jadi KUHP versus Habib Rizik nanti kira-kira begitu kan, kalau kita bayangkan tuh keadaan itu. Dan begitu Habib Rizik keluar, orang semacam Pak Prabowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil segala macam itu, bahkan Ganjar mungkin mulai menghitung ulang potensi mereka untuk ditandingi oleh Habib Rizik. Karena Habib Rizik tetap orang anggap mengkonsolidasikan batinnya dan kepemimpinannya ketika ditahan itu. Kan itu selalu semacam simbol orang yang dipenjara itu dia bikin perenungan batin, dan perenungan batin itu akan dia ucapkan begitu dia keluar tuh. Jadi Habib Rizik mungkin lagi bersabar karena statusnya masih pembebasan bersyarat. Tetapi konsolidasi akan jalan terus, maka Petamburan akan kembali jadi markas perhimpunan Islam yang disebut Islam Kanan, tapi sebetulnya Islam Kanannya udah dibubarin yaitu FPI itu. Jadi nggak ada alasan lagi pemerintah untuk melokalisir Habib Rizik semata-mata sebagai tokoh FPI. Dia udah diterima pada akhirnya sebagai tokoh oposisi kan. Jadi selamat datang bergabung dengan tokoh oposisi itu. Jadi itu sebetulnya tuh. Kalau kita mau fair, kita mesti bilang Habib Rizik pasti akan memimpin gerakan oposisi apapun warnanya. Dan rasanya kita sulit ya membayangkan bahwa orang seperti Habib Rizik Sihab itu ditahan di penjara, terus kemudian dia tunduk pada kekuasaan gitu ya. Ya itu agak susah kalau kita bayangkan figurnya yang ya betul-betul orang yang menganggap bahwa dirinya itu memang dituntun oleh sejarah untuk memimpin kan. Kan dalam evaluasi kita begitu, bahwa orang nggak percaya itu urusan lain, tapi Habib Rizik sendiri menganggap bahwa dia dituntun oleh sejarah untuk memimpin, karena itu kecelakaan politik akan dihadapi itu. Dan dia betul-betul secara gampang mengatakan saya udah pernah ditahan sebagai kriminal oleh SBY itu, dan saya terima itu, saya warga negara, jadi saya udah dapat hukuman ya, jangan lagi dikait-kaitkan. Sekarang juga dia katakan hal yang sama, saya juga udah dihukum, saya dibebaskan sekarang walaupun bersyarat. Jadi seluruh persyaratan untuk memimpin sebetulnya ada pada Habib Rizik kan. Udah masuk keluar penjara, ada yang kriminal, ada yang politis segala macam. Jadi dia lengkap sebetulnya, dan orang mulai merasa bahwa ada yang jujur pada Habib Rizik. Berkali-kali dikenai tindakan pidana, tetap dia merasa bahwa dia bisa pulih kembali dengan kejujurannya tuan. Kan itu kan. Karena orang hanya ingin lihat memang jujur Habib Rizik nggak pernah korupsi kok, apa yang cacat di dia tuh. Selain bahwa itu mengusulkan supaya ada wacana-wacana negara Islam segala macam, itu wacana begituan biasa aja tuh. Di mana-mana kita bisa bikin wacana. Tetapi integritas orang dinilai berdasarkan kemampuan dia untuk membaca keadaan itu. Tentu tetap kita akan berdiskusi secara tajam dengan Habib Rizik, dan saya kira beliau juga sanggup untuk ikut dalam diskusi debat yang kadang-kala keras dalam soal-soal yang bersifat ideologis itu.
Ya. Oke. Jadi bagaimana kita harus menempatkan ya orang seperti Habib Rizik Syihab ini dalam peta politik Indonesia seperti yang sekarang ini, Bung Rocky? Iya, pasti establishment menganggap Habib Rizik ini outsider sebetulnya. Dan jangan sampai dia masuk ke wilayah politik formal. Karena kalau dia masuk ke wilayah politik formal, maka seluruh parameter akan berubah. Strategi taktis oligarki akan berubah. Tapi itu nggak mungkin dicegah gitu. Apalagi kalau kita lihat misalnya, akibatnya ini sebetulnya mempersulit kita untuk minta 0% kan. Karena orang akan lihat kalau 0% itu berarti Habib Rizik bisa masuk dalam politik formal. Kan begitu kan. Partai-partai Islam yang tadinya agak ke istana mungkin menganggap, wah ini ada figur nih. Maka berkumpul aja 20%. Nah itu dilema buat kita sebetulnya. Tapi kita minta Habib Rizik untuk oke, silakan maju dalam politik. Langsung aja bilang saya mau jadi presiden, tapi saya ingin presidensial threshold 0% itu. Itu sebetulnya lebih mudah dan orang menganggap oke, Habib Rizik bersaing secara fair dan orang mungkin justru kasih poin bahwa dengan cara semacam itu diujilah apakah betul-betul Habib Rizik akan didukung oleh partai Islam atau partai Islam memang menginginkan kader dari kalangan partainya sendiri. Itu ini juga ukuran tentang kematangan politik dari kalangan partai-partai Islam ini. Oke, tapi kalau saya dari pernyataan Anda nggak sepakat ya dengan banyak pengamat, bahkan saya membaca juga beberapa pengamat dari luar negeri yang memperkirakan bahwa kekuatan Habib Rizik Syihab itu tidak akan kembali seperti dulu. Kenapa? Karena bagaimanapun sekarang partainya, bukan partainya, Mas, organisasi dia sudah dibubarkan, dalam ini FPI. Tapi sebenarnya kan kita tahu dia sudah punya lagi Front Persaudaraan Islam gitu ya. Namanya juga singkatannya juga FPI juga gitu. Orang semacam Habib Rizik itu dengan mudah mengembalikan followersnya itu. Oke. Jadi ya kalau dia buka akun baru itu orang balik lagi. Sama seperti orang minta saya buka akun baru dan saya katakan oh ya kalau buka followersnya masuk lagi. Jadi dengan mudah sebetulnya kekuasaan itu mengevaluasi dan sekarang kekuasaan ini istana lagi memantau dengan cermat nih potensi Habib Rizik untuk kembali jadi pemimpin massa itu kan. Kan yang ditakutkan adalah kemampuan Habib Rizik untuk berorasi dan memberi sinyal kepada kekuasaan dengan kekuatan massa itu yang ditakutkan oleh kekuasaan. Tapi itu nggak mungkin karena watak Habib Rizik ya begitu, dia orang massa itu yang dihidupkan oleh suasana suasana massa aja, suasana demonstrasi, suasana gelar umat dan itu memang watak dia, jadi nggak mungkin dia berubah. Saya kira akan berlanjut kebiasaan dia sebelum di penjara. Ya. Dan apalagi situasi sekarang ya, menurut saya situasinya sekarang matang ya untuk orang seperti butuh hadir orang seperti Habib Rizik Syihab yang mungkin dalam ini misalnya kan dalam sesuatu yang sulit, bangsa kita ini kan sedang menghadapi ekonomi yang sulit dan sebagainya, dan orang itu biasanya kan kalau dalam khasanah pemikiran Jawa disebut mencari muncul Ratu Adil atau Mesiah gitu ya, Bung Rocky, dan seperti itu kan dalam banyak sejarah dan juga tradisi kita selalu muncul. Iya, jangan abaikan faktor itu karena psikologi publik akan cari pemimpin yang berseberangan dengan watak yang sekarang kan. Nah itu saya kira dipahami dan dipelajari dengan baik oleh Habib Rizik dan di mana-mana orang sekarang lagi cari tokoh itu, di seluruh dunia juga begitu tuh. Siapa tokoh kita ya? Nah, term itu, kosakata itu, siapa tokoh kita? Itu juga diam-diam diucapkan oleh banyak orang. Orang akan ingat, oke, tokoh kita sebetulnya adalah Habib Rizik. Tokoh kita sebetulnya adalah Prabowo. Oh iya, tapi Pak Prabowo dulu dibantu oleh Habib Rizik. Kan begitu kan jalan pikirannya tuh, dan menganggap ya Pak Prabowo ada di dalam, berarti nggak mungkin lagi bersekutu dengan Habib Rizik. Sementara Pak Prabowo juga merasa perlu lagi faksi ini yang punya massa kan. Demikian juga pemimpin yang lain tuh, pemimpin partai yang lain juga mengincar yang sama. Tapi Habib Rizik sekarang belajar dari kekonyolan politik di 2019 yang merasa bahwa dia ikut membesarkan Gerindra misalnya secara tanpa persetujuan. Sebetulnya kita tahu bahwa Gerindra itu dapat banyak dukungan dari Muslim politics melalui Habib Rizik tuh.
Dan itu adalah utang Gerindra pada Habib Rizik yang mungkin Habib Rizik akan tagih sekarang. Itu balikin dulu dong. Karena saya waktu itu nggak mengizinkan masa saya untuk mendukung Pak Prabowo masuk ke kabinet. Kira-kira begitu yang mulai dianalisis orang. Apa akan diucapkan Habib Rizik kalau wartawan sodorkan mic pada beliau, dan pertanyaannya apa pendapat Pak Habib Rizik dengan kedudukan Pak Prabowo sekarang. Nah, kita mau dengar ucapannya yang spontan, yang biasanya keluar dengan cepat dari kosakata dia tuh. Ya, tapi meskipun kita tahu pasti akan menahan diri, ya, karena dalam masa percobaan. Tetapi saya tadi menyimak jumpa pers perdananya, dan dia tetap saja mengingatkan pentingnya revolusi akhlak, dan itu revolusi akhlak itu dia menyinggung soal korupsi, soal hidup rakyat yang makin sulit dan sebagainya, dan masih tidak berubah gitu ya. Artinya sekian bulan, setahun lebih lah gitu dia ditahan, tidak sama sekali tidak mengubah Habib Rizik yang kita kenal selama ini. Iya, istilah revolusi akhlak memang sangat kontekstual, apalagi sekarang, dan orang akhirnya mencoba memahami apa yang ada di pikiran Habib Rizik kalau dia memimpin nanti itu. Apakah betul-betul Indonesia akan dijadikan negara Islam? Berkali-kali Habib Rizik mengatakan enggak itu maksudnya tuh. Jadi sebetulnya kejujuran itu yang ingin kita periksa tuh dari Habib Rizik, dan orang merasa bahwa Habib Rizik pasti bisa terangkan apa yang dia maksud dengan keadilan sosial, apa yang dia maksud dengan anti korupsi, apa yang dia maksud dengan revolusi akhlak. Karena istilah revolusi akhlak seolah-olah revolusi untuk pergi pada bentuk kekilafahan gitu kan. Dan bagian-bagian itu yang justru membuat orang merasa ya sebetulnya itu sekedar diumpankan oleh istana supaya Habib Rizik mengucapkan negara Islam, supaya ada alasan untuk membatalkan seluruh konstituennya kan. Jadi kecemasan itu saya kira akan bisa lenyap, dan kita akan lihat Habib Rizik sebagai pemimpin oposisi untuk semua kalangan. Dan kita justru dorong tuh, saya mendorong karena memang kita kekurangan tokoh oposisi. Yang sekarang jadi tokoh oposisi yang paling kuat ya Pak Lanyala Mataliti, yang beredar di seluruh kabupaten hanya untuk mengatakan bahwa rakyat itu memegang kedaulatan loh. Jadi jangan hina rakyat itu seolah-olah kedaulatan itu udah diambil alih oleh DPR. Jadi bagus Pak Lanyala menerangkan bahwa kedaulatan rakyat itu adalah dasar dari demokrasi itu. Dan itu sebetulnya orang akan melihat, oh ada pemimpin-pemimpin baru yang paham betul apa yang disebut demokrasi. Ya, itu kan ketika kita berpikir bahwa dengan situasi pembelahan ya. Tapi saya membayangkan dalam situasi kita yang akan semakin sulit ini, Pak Muldoko misalnya sudah bicara mengingatkan bahwa ini kalau BBM dinaikkan hidup rakyat makin sulit, tapi kalau tidak dinaikkan pemerintah makin sulit. Sudah ngomong soal Indomie yang juga akan naik. Ini kan artinya sebenarnya sinyal bahwa hidup itu makin sulit. Dan kita kan tahu bahwa dalam situasi yang sulit mestinya kita itu ketika kita jalan bareng-bareng, kita bersama-sama memikul beban persoalan bangsa ini kan bisa kita pikul bareng. Tapi ketika kemudian kenapa nggak terpikir orang seperti Habib Rizik ini dirangkul oleh Pak Jokowi? Di mana ketidakmungkinannya itu, Bung Rocky? Ya mungkin sekarang berubah Pak Jokowi, karena waktu itu Pak Jokowi lagi menikmati aura kekuasaannya. Sekarang aura beliau makin lama makin redup, sehingga mungkin ada pertimbangan untuk ya udah Habib Rizik dibebaskan secara bersyarat, terus sehingga dimungkinkan ada negosiasi. Kan agak lucu kalau Habib Rizik di penjara terus istana kirim sinyal negosiasi kan. Itu nggak masuk akal tuh. Jadi kira-kira begitu tuh, ada upaya memoderasi Habib Rizik tuh, dan itu yang akan kita lihat nanti ya, kalau Habib Rizik bikin satu kegiatan apa reaksi dari istana tuh. Yang jelas Habib Rizik berhasil menciptakan suasana damai di tempat dia ditahan, sehingga karyawan di situ senang betul bahwa pernah mengasuh Habib Rizik atau pernah serumah dengan Habib Rizik. Walaupun dia di kamar tahanan, dan karyawan-karyawan itu setiap hari pasti mengikuti aktivitas harian dari Habib Rizik. Jadi Habib Rizik berhasil menanamkan ide baru bahwa orang itu kalaupun disakiti ya bertahan aja lah. Karena selalu dia percaya bahwa keadilan itu akan memenangkan segala macam hinaan dan tudingan dan fitnahan. Sekarang orang melihat bahwa figur itu akhirnya harus diuji kembali. Dalam pengertian bukan diuji oleh kita, tapi diuji kembali oleh kekuasaan. Karena kekuasaan justru yang
takut bahwa nilai Habib Rizik itu udah A itu. Dan itu bahayanya kan, itu pasti akan diuji ulang. Nah, dalam proses itu pasti akan ada bujukan, ada persuasi atau ada bahkan umpan supaya Habib Rizik itu tidak terlalu apa istilah yang paling tepat Tanah Abang itu tidak terlalu petatang petenteng gitu kira-kira. Kalau bawaan badan susah akan diubah juga. Ya. Dan memang susah mengendalikan Habib Rizik karena dia betul-betul dia bisa jadi pemimpin, ada masanya dia juga bisa jadi single fighter aja. Ceramah yang diikuti oleh semua orang. Jadi paralel dengan keadaan sekarang, kemiskinan, ketidakadilan, akhirnya bisa nanti dijadikan bahan ceramah oleh Habib Rizik. Dan itu pasti saya bisa bayangkan itu dari lambat makin lama makin kencang lagi kan. Iya, saya juga membayangkan begitu. Mungkin beberapa bulan, saya juga tidak menduga kalau tadi begitu datang beberapa jam dan kemudian dia langsung membuat jumpa pers dan juga tetap kencang seperti semula. Karena saya menduga kan ini namanya masih pembebasan bersyarat pasti. Dan dia akui bahwa dia juga masih pembebasan bersyarat, bahkan dia menyebutnya sebagai tahanan kota, meskipun dibantah ya, bukan tahanan kota. Pembebasan bersyarat beda dengan tahanan kota itu. Ya, dia menjadi tahanan dari sebuah kecurigaan yang tanpa dasar sebetulnya. Ya. Orang tua itu ya dipaksa-paksa untuk jadi tahanan lah. Ya. Tapi Habib Rizik akhirnya menganggap oke, ini blessing in disguise. Saya dibebaskan dalam keadaan yang betul-betul Indonesia membutuhkan suara alternatif, kan? Itu intinya tuh. Ya. Ini saya kira yang senang wartawan karena pasti akan tidak biasa lagi hari ini setelah Habib Rizik dibebaskan, pasti akan ada suasana yang berbeda setelah mereka mungkin nggak lalu berharap lagi di DPR, kan nggak ada narasumber setelah orang-orang seperti Fadlizon, Fahri Hamzah hilang di DPR karena kehilangan auranya gitu ya. Mungkin mau tanya pun takut dimatikan mic-nya. Sekarang tiba-tiba muncul ada mic yang lebih kencang di Petamburan, nggak jauh tuh kok dari gedung DPR, gedung MPR DPR ya. Dan saya bayangkan kalau Habib Rizik minta ingin bertemu Presiden Jokowi, ya, itu kan karena mungkin ada Habib Rizik bisa bilang, saya habis bikin buku kecil, ada permenungan tentang Pak Jokowi, saya mau serahkan langsung dengan akal-akalan Betawi kan. Ya. Jadi sesuatu lagi. Lalu Anies mungkin akan diingatkan oleh Habib Rizik, mana si Anies itu? Kan lu dia datang ke tempat gue di Petamburan, kok sekarang nggak kelihatan. Kira-kira begitu kan. Itu justru karena Habib Rizik bawaannya kan yang nggak tegang gitu kan. Ini orangnya kan nyantai betul tuh. Dan jangan lupa bahwa Habib Rizik intelektual dan menulis disertasi tentang Pancasila, itu juga kekuatan Habib Rizik bahwa dia bukan sekedar pemimpin massa, tapi dia juga adalah manusia akademis itu. Yes, ahlan wasalan Habib Rizik Syihab, dan mari bergabung dalam barisan 0%. Selamat datang ulil albab. Ya, orang yang berpikir ya. Oke, terima kasih Bung Rocky. Oke.